kita ini kan bicara tentang proses hukum. Proses hukum itu tidak hanya persidangan, tapi mulai dari pelaporan sampai kemudian vonis sampai Mahkamah Agung. Kalau kita bekerja, dia bilang, apa kerjamu sebagai advokat? Kita akan memastikan bahwa setiap dalam proses itu kita benar dan menang. Kan itu sebenarnya. Benar dan menang. Iya. Kalau misalnya kita bisa menghentikan kasus ini di awal, kenapa kita harus menunggu vonis sampai Mahkamah Agung? Karena perspektif saya mengatakan bahwa ini kan bukan kasus pembuktian ijazah palsu. Ini kasus untuk mengkriminalisasi Mas Roy, Dr. Tifa. Kriminalisasinya adalah dia dianggap melakukan fitnah, pencemaran nama baik, kemudian juga ujaran kebencian, dan kemudian pasal 32 ayat 1, pasal 35 mengenai pemalsuan atau replikasi atau edit dokumen misalnya. Nah, disitulah kita melihat bahwa ini sudah digeser gawangnya. Bukan pada pembuktian ijazah, tetapi pada proses yang di luar itu. Makanya saya katakan berkali-kali, misalnya dalam vonis pengadilan mengatakan bahwa Mas Roy tidak bersalah, maka tidak akan ada statement bahwa ijazah itu asli atau palsu. Demikian juga sebaliknya, tidak akan ada statement ijazah itu asli atau palsu. Nah, itu keyakinan saya. Makanya di dalam step kita harus bisa memenangkan ini. Sekarang ini apakah kita bertarung? Bertarung kita. Kita bertarung untuk mengatakan apakah kasus ini bakal P21 atau tidak. Itu kan pertarungan hukum. Bukan pertarungan opini dan politik. Itu pertarungan hukum. Kalau kasus ini tidak P21 dan kemudian nanti dihentikan, SPDP-nya dikembalikan oleh kejaksaan, maka secara teoritis kita menang. Bahwa apa yang kita sampaikan itu benar dan menang. Jadi bukan kemudian kita nunggu di ujung. Memang kalau dilimpahkan ke pengadilan ada bonusnya. Bonusnya adalah bahwa nanti akan ada show, ya kan? Akan ada Pak Jokowi dipanggil. Itu pun saya dengar kayaknya diupayakan untuk tidak datang misalnya. Nah, karena itulah kemudian dalam setiap step kita berargumentasi. Argumen itu menuju kepada sebuah pemikiran, sebuah pendapat, bahwa pendapat itulah yang kemudian akan dijalankan oleh jaksa. Kenapa kami misalnya capek-capek datang ke Kejaksaan Tinggi atau ke Kejaksaan Agung? Mau main-main? Tidak, kita ingin menang. Kita ingin menegakkan kebenaran. Karena itu kebenaran itulah yang kita kabarkan kepada mereka bahwa ini kasus baik secara formil maupun material tidak layak ditindaklanjuti. Nah, tidak layak ditindaklanjuti itu nothing to do dengan pembuktian ijazah palsu atau tidak. Karena forum untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu atau tidak banyak. Salah satunya apa yang dilakukan oleh tim pemburu ijazah palsu yang sudah menyebut nama-nama lain misalnya. Kemudian Bonatua melakukan upaya, Subhan Palal melakukan upaya. Mas Roy dan Dr. Tifa juga ke KIP juga, ke Komisi Informasi Publik juga untuk mempermasalahkan dokumen dan lain sebagainya. Jadi kita akan mencapai sebuah hasil yang memang genuine bahwa kita akan mendapatkan konfirmasi apakah ijazah itu asli atau palsu. Tapi saya meyakini, ya izinkanlah saya meyakini, itu tidak akan didapat oleh dalam persidangan yang menersangkakan seseorang karena dituduh fitnah, kemudian pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan kemudian pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Dan itu sudah terbukti, proven, terjadi pada Bambang Tri dan Gus Nur. Bambang Tri dan Gus Nur itu dihukum hanya dengan fotokopi ijazah, bayangkan. Tidak ada yang namanya ijazah so-called asli. Kalau kita mengatakan ijazah itu asli, maka seharusnya demi hukum ijazah itu harus ditampakkan, harus disita oleh jaksa pada waktu itu dan kemudian ditunjukkan pada sidang Gus Nur Bambang Tri. Ijazah kapan? Ijazah yang ditampakkan pada tanggal 15 Desember 2025. Kan nggak mungkin secara teoritis ijazah itu ijazah baru. Kecuali memang dibuat baru. Kalau ijazah itu adalah ijazah tahun 85, maka bisa hadir dan eksis pada tahun 2022. Pada tahun 2023. Tapi buktinya, eksisnya kapan? Eksisnya pada akhir 2025. Maka kemudian Mas Roy dengan ilmu telematikanya mengatakan ini bukan asli. Kemudian Dr. Tifa dengan ilmu matematika Bayesian mengatakan ini tidak asli. Respon dengan digital forensik mengatakan ini tidak asli. Ini palsu semuanya. Kita dengan mata telanjang mengatakan fotonya berbeda. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kasus ini tidak kunjung selesai? Karena ketakutan Pak Jokowi sendiri. Kalau ini dibuka ke ruang publik,
apa yang kemudian kita temukan, maka bisa geger negara ini. Makanya saya pernah mengatakan, instead of on court proses, saya mengusulkan out of the court misalnya. Apa itu? Bikin tim independen untuk meneliti masalah ini. Agar kemudian dia bisa mengenyampingkan, bisa menerobos sekat-sekat politik yang ada. Pak Prabowo bisa turun tangan, selesai. Apakah tujuan kita menghukum orang? Enggak, bagi pribadi saya. Tapi menegakkan integritas nasional. Apakah ijazah itu asli atau palsu? Agar selesai perdebatan kita. Dan itu tidak akan kita capai dengan sidang Mas Roy, Dr. Tifa, yang jelas-jelas diincar atau mau dikriminalisasikan. Itu baik, poin saya. Poinnya. Tadi Anda ingin menanggapi sedikit Bang David, silakan. Singkat aja tanggapi tadi ya. Jadi pertama kalau kata Bung Refli Pak Jokowi nggak akan hadir, sudah berkali-kali kita sampaikan, bahkan statement Pak Jokowi sendiri, saya akan hadir ya, menunjukkan ijazah, walaupun sekarang ijazah S1-nya kan ditahan ini. Tapi SD, SMP, SMA akan dibawa sebagai pelengkap. Satu, komitmen beliau hadir, kita pastikan di sini ada langsung lawyernya ya. Yang kedua tadi yang kita juga ingin tanggapi ya, ini proses antitesa opini ya. Tadi kalau dikatakan bahwa ini kriminalisasi kepada Roy dan tim, ini kan kalau kriminalisasi itu mens reanya nggak ada, aktus reusnya nggak dapat, tapi bahkan nggak mungkin tersangka. Nah buktinya bahwa yang berkali-kali ditolak oleh teman-teman di pihak sebelah, 700 alat bukti, bukti-bukti pendukung, saksi ahli 20-an, 100 lebih saksi yang itu merupakan pendukung bahwa semua proses ini bukan kriminalisasi. Nah makanya sekali lagi kita himbau bahwa tunggulah ya. Kalau memang nggak sampai pada P21 ya kita tunggu aja kan gitu. Nggak usah terlalu memaksakan untuk ini sudah harus di stop. Tetapi kalau P21 disitulah tempat Anda membuktikan. Nah tadi saya juga yang terakhir saya tanggapi ke Bung Refli. Kalau dibilang ini bukan momen atau bukan tempatnya untuk membuktikan ijazah asli atau bukan. Karena kasus tersangkanya Mas Roy dan teman-teman itu kan kasus fitnah. Tetapi nanti di dalam ketukan palu itu fitnah atau tidak setelah dibuktikan bahwa ijazahnya asli berarti fitnah. Kalau ijazahnya nggak ada apalagi palsu berarti dia nggak fitnah, bebas. Kan logika hukumnya di situ. Jadi ini adalah salah satu tempat untuk membuktikan apa yang Anda harapkan, katanya ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ya kita buktikan di situ palsu atau asli. Kalau asli berarti fitnah itu terbukti, kan itu korelasinya. Tapi kalau memang nggak ada ijazah atau palsu berarti dia bebas. Berarti nggak ada unsur fitnah karena memang dia nggak punya ijazah atau palsu, kan di situ letaknya. Jadi opini harus kita terima, biarlah proses ini. Kita nggak mau membuat berat sebelah ya, tunggu saja proses hukumnya. Jadi jangan bangun opini-opini liar, tapi kita juga memaklumi kalau itu bagian dari proses langkah-langkah untuk mempengaruhi opini publik. Saya sepakat tadi dengan Prof. Fikar ya, jadi kita tunggu saja proses itu Prof ya. Saya sepakat banget karena disitulah sebenarnya hukum menegakkan dan menunjukkan kehadiran dan keadilannya. Dari saya demikian. Baik, Bang Kozin silakan. Satu menit. Ya. Sebentar Bang Refli, Bang Kozin dulu sedikit. Boleh ya, 1 menit. Begini, bro. Ini adalah kasus pidana, ya. Dalam kasus pidana itu berhadapan antara warga negara dengan negara. Bukan kasus perdata di mana kalau Anda berkelahi sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya Anda stamina tergantung para pihak. Ini tidak. Karena yang akan dirugikan adalah orang yang didakwa, padahal dia jelas-jelas dikriminalisasi. Bagi saya, entah bagi orang lain, saya akan akan melawan kalau seandainya dibawa ke persidangan orang yang tidak bersalah. Tapi kalau orang yang bersalah, misalnya penjamret, koruptor dan lain, memang dia harus bring to justice untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini adalah under the constitution, bahwa ada constitutional right untuk berpendapat. Karena itu saya sebagai orang hukum tata negara, saya bela. Kan itu bisa bilang, jangankan kasus ini diproses sampai penyidikan, sampai penersangkaan. Dilaporkan saja sudah tidak layak sesungguhnya. Karena ini adalah kebebasan bersikap, berkumpul, mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, yang dilindungi oleh konstitusi dan juga undang-undang. Itu tambahannya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Bang Kozin. Ada satu ungkapan, atau boleh sajalah anggap saja ini adagium, yang menyatakan kalau kita tidak mendapatkan keadilan dalam prosesnya, maka bagaimana mungkin kita akan mendapatkan keadilan dari putusannya?
Kita masih ingat sengketa baju zirah Imam Ali dengan seorang Yahudi. Apa yang menyebabkan vonis Qadhi Shureh menyatakan bahwa baju zirah itu milik Yahudi, padahal jelas itu milik Imam Ali. Karena saksi yang diajukan oleh Imam Ali adalah Hasan Hussein yang notabene putranya, yang dalam konteks al-ahkamu bayinah, hukum pembuktian dalam Islam, hukum acara dalam Islam, orang yang masih punya hubungan darah itu tidak bernilai untuk menjadi saksi. Dan kita pun sama. Apa poin dari kisah tersebut? Substansi penting, tapi prosedur juga harus ditegakkan juga. Nggak ada yang kemudian kita anggap, oh kan substansinya penting, demikian prosesnya jalan aja, tinggal aja nanti bawa ke sidangan, toh nanti di persidangan bisa dibantah, bisa dibuktikan. Tidak demikian. Hari ini kita sedang mempersoalkan tahapan proses prosedur yang diatur dalam hukum acara. Yang kami membaca ada dua hal, ada intensi dan atensi. Di mana letaknya? Begini, kalau proses penyidikan itu mengikuti alur fakta, maka segala hal yang berkenaan dengan fakta diperiksa. Mau pro penyidik atau pro tersangka harus diperiksa. Sehingga apa? Kesimpulan yang diperoleh oleh penyidik akan paripurna. Tetapi kalau intensi penyidikan mengarah kepada, oh ini pokoknya harus tersangka, pokoknya harus P21, maka segala hal, fakta-fakta yang bisa menghalangi proses P21 akan dikesampingkan oleh penyidik. Tapi sebaliknya, kalau ingin menegakkan kebenaran tidak menunggu dalam putusan sejak prosesnya, maka segala fakta yang berkaitan dengan perkara, terlepas itu sebelumnya sudah diperiksa atau belum, akan ditelusuri. Maksud saya demikian, hari ini sudah ada fakta yang jelas, dan secara berani, secara terbuka, dan ini dibawa ke proses hukum, yakni oleh Rizal Fadilah Rustam Effendi, bahwa ada fakta bukan hanya soal ijazah ini palsu, tetapi ada pembuatnya, ada tempat yang membuatnya, ada aktor intelektualnya, ada eksekutornya. Disebut Pratikno sebagai aktor intelektual dan Eko Sulistyo sebagai eksekutor. Ini harus didalami. Kok bisa P21 tapi hanya menggunakan bukti-bukti yang hanya menguatkan untuk melakukan status tersangka. Padahal jika seluruh fakta itu secara fair diperiksa, kesimpulan bisa lain. Oh, ternyata bukan hanya ini palsu, ada yang memproduksi. Oh, ternyata ada hubungannya karena ada Pratikno. Kan ini. Maka menurut saya yang menjadi soal hari ini jaksa itu gampang ragu karena memang dia harus prudent. Dan memang yang membuat dia prudent bukannya soal tadi yang restoratif justice tadi, yang sebenarnya ya secara implisit Saudara Joko Widodo itu ini menghentikan kasus ini dengan memberikan perdamaian kepada beberapa tersangka. Karena memang perspektif yang berbeda adalah bahwa rekan sejawat saya Bung Rifai Kusumanegara melihat ada objek dan subjek yang berbeda-beda sehingga tidak serta-merta ketika sebagian itu di restoratif yang lainnya selesai. Sementara kami meyakini meskipun ada objek, subjek dan lokus tempus berbeda, tetapi tetap dalam satu rangkaian LP yang jelas saat itu 5 orang itu satu kesatuan laporan. Sehingga tidak bisa kemudian ketika satu laporan kemudian diseplit, ada yang bisa diteruskan, ada yang kemudian dihentikan. Boleh begitu berarti penyidikan ulang. Kalau tidak begitu berarti saya tegaskan, berarti KUHAP-nya tidak mengikuti aturan main yang berlaku, tetapi mengikuti kehendak Solo atau saya sebut SOP Solo, KUHAP Solo. Nah hari ini kalau memang mau benar, maka fakta-fakta tersebut harus ditelusuri. Jaksa berikan petunjuk baru, nggak ada masalah beri petunjuk baru karena memang tidak diatur di dalam KUHAP apakah petunjuk itu sekali harus dipenuhi atau apakah setelah ada pemenuhan lagi nanti akan ada petunjuk ulang dari jaksa untuk menelaah lebih lanjut. Kenapa? Kalau ini tidak dilakukan memang tidak akan fair. Lalu betul kata Bung Refli Harun, kalau kita dalam sejak prosesnya saja tidak diberi akses atas keadilan, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan keadilan dari putusan? Dalam pengertian apa bagi tersangka? Tentu keadilan itu adalah tersangka ini tidak bersalah. Dan kalau kita bicara kenapa sih kasus ini susah, nggak cepet-cepet sidang, sederhana. Karena sesuatu yang bukan kejahatan dipaksakan menjadi kejahatan. Dan ukuran kriminalisasi itu bukan karena ini ada LP langsung tersangka. Justru ketika ini bukan kejahatan masuk menjadi tersangka, itulah konfirmasi kriminalisasi. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Bang Kozi. Kita tangkap poinnya. Saya ingin memberikan kesempatan terakhir mungkin untuk Prof. Fikar. Tadi ada sejumlah nama yang disebutkan. Jika nama-nama tersebut dari Pratikno dan lain sebagainya tidak diperiksa, apakah bisa P21, Prof? Saya kira itu persoalannya lain lagi ya. Maksud saya gini,
Kalau ada pihak lain yang memang ada indikasi dan ada bukti-buktinya, ya itu bisa jalan dengan proses sendiri gitu loh. Tidak perlu juga menyangkut pautkan dengan yang sudah jalan gitu. Artinya apa? Artinya kalau kan gini, baik kasus yang ini maupun Boleh didekatkan lagi mic-nya. ya, baik kasus yang ini maupun kasus yang nama-nama tadi disebut ya. Sebenarnya pembuktian pertamanya adalah apakah ada tidak ijazah yang palsu atau tidak palsu itu. Itu kan itu sebenarnya. Kalau itu tadi, kalau ada ijazah palsunya, maka pencemarannya tidak terbukti. Kan begitu kan? Logikanya kan seperti itu. Nah, sekarang kalau memang ada bisa dibuktikan ada ijazah palsunya, ya maka nama-nama yang disebut tadi ya bisa juga ditarik gitu. Tetapi kalau tidak terbukti gitu ya, ya artinya ya nggak ada bukti untuk menarik mereka juga gitu loh. Saya kira begitu. Oke, Mbak Refli, ada tanggapan dari Anda terkait dengan... Sebentar, saya sedikit saja. Oke. Justru disitulah ada intensi. Berarti memang intensinya hanya mengarahkan ini status tersangka, ini P21, tanpa mempedulikan memang ada fakta baru yang sebenarnya kalau diperiksa berarti bisa mendelegitimasi proses itu. Lalu kalau sudah ada intensi dan atensi mengarah kepada sana, ya saya mau bilang apa? Mau kita pra-peradilan kalau sudah ada intensi, nggak guna itu pra-peradilan. Lalu kita Berarti ini saya seolah-olah hanya dipaksakan ya? laporkan saja kepada seluruh rakyat. Beginilah hukum di negara kita, beginilah keadaannya, maka saya adukan ini semuanya kepada seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Berarti, oke, silakan Mbak Refli. Iya, begini. Sebenarnya apa yang kita katakan sebagai saksi kejadian dan lain sebagainya itu sudah muncul, bukan belakangan ini saja. Nama-nama yang tadi disebutkan rekan Husainuddin itu sudah ada. Ditambah lagi Pak Kasmujo misalnya. Tapi apakah kemudian penyidik mau memeriksa mereka? Kan tidak. Itu persoalannya. Jadi kalau kita bicara mengenai pidana itu adalah kebenaran substantif, material, bukan kebenaran formil. Jadi kalau memang ingin mengetahui betul apakah ijazah ini palsu atau tidak, kalau ada informasi-informasi seperti itu harusnya didalami. Kalau misalnya itu dibebankan kepada tersangka untuk menghadirkannya, kami nggak mampu menghadirkan Kasmujo. Karena orang yang melarang dia lebih kuat untuk datang, kan begitu. Sekarang pertanyaan saya, Kasmujo yang jelas-jelas mengatakan dibanggakan sebagai dosen pembimbing, bolak-balik galak orangnya, lalu dia tertawa pada tahun 2022 itu ya. Lalu kemudian 2018, kemudian sekarang dia mengingkarinya. Dan itu membuktikan bahwa ada kebohongan di situ. Dan kebohongan itu related pasti dengan proses pembelajaran. Maka masa penyidik tidak curiga, tidak mau memeriksa Pak Kasmujo. Kalau ada nama tadi Eko Sulistyo, mantan ketua KPU Solo yang juga sudah disebut-sebut oleh Bitor Suryadi dan lain sebagainya. Masa nggak diperiksa? Kalau ada nama Pratikno misalnya, kan kita menghargai azas praduga tak bersalah, tapi bukan berarti praduga tak bersalah itu tidak dengan memeriksanya. Karena nama-nama itu bukan baru muncul belakangan. Lalu kalau kita mau bilang fairness, ya, masa ketika kita mengadu, katakan waktu itu TPUA masih mengadu, itu levelnya Dumas. Kata Pak Ugro, Dumas itu kalau kelakuan polisi nggak benar, pakai Dumas. Tapi kalau ini ada dugaan sebuah tindak pidana, harusnya bisa di-LP-kan. Tetapi itu pun tidak diproses. Ujuk-ujuk dalam proses yang nggak jelas itu, katanya penyelidikan, tapi nggak jelas, tiba-tiba dihentikan kasusnya. Padahal begitu banyak fakta dan data untuk dikaitkan dengan adanya ijazah palsu tersebut. Apalagi kemudian tiba-tiba ada spesimen ijazah dari KPU dan KPUD. Yang kemudian tidak bisa menghindar lagi. Apa yang tidak bisa menghindar lagi? Foto. Foto itu tidak bisa menghindar lagi. Foto itu tidak bisa lagi diubah. Kalau ada foto yang tiba-tiba klimis, belah pinggir gitu kan. Nggak ada kumisnya, nggak ada pakai kacamatanya, orang pasti curiga. Nah, tapi kalau emboss, watermark, itu sesuatu yang bisa ditimbul-timbulkan. Nah karena itulah menurut saya, kita pakai logika dong, pakai nalar. Ya kan? Balik lagi, kalau benar itu lurus dan jujur. Tapi kalau salah itu berkelok dan macam-macam. Makanya sangat aneh. Kalau misalnya saya punya ijazah UGM dan disuruh tunjukkan lalu kemudian saya belat-belit, kan aneh. UGM itu universitas besar loh. Saya sebagai alumnus UGM tersinggung. Ada orang yang takut menunjukkan ijazah UGM-nya padahal UGM adalah universitas hebat. Ini anak-anak ini sini. Mimpi nggak masuk UGM? Baik.
Memimpin Oke, kan? baik. Saya mau dengar pendapat dari Bang Boy mungkin. Ya, silakan. Iya, ini sekali lagi nih Bang Repli sama Mas Roy sama Bang Kosin ini kan ngomong-ngomong sepertinya angin lalu aja, nggak ada guna kalian ngomong seperti begini karena kalian tidak ada langkah konkret yang dilakukan. Itu yang saya bilang dari tadi, usulan dari ahli tadi sudah tepat itu. Takut prapit, kok bingung saya ini. Ini advokat tapi takut prapit itu, saya jadi bingung ini ajaran dari mana nih? Ya, ini yang disediakan negara. Ya, disediakan oleh hukum, kenapa tidak dilakukan? Ya, tapi terus berkoar-koar seperti menjelaskan ini, menjelaskan itu, seolah-olah mereka paling benar. Nah, ini berbahaya kalau konsep seperti begini kita koar-koar, kita bilang kita yang benar, ini salah, Anda salah, harusnya begini, harus begitu. Dia mengkritisi pekerjaan orang lain. Sementara kerjaan sendiri nggak selesaikan. Tugas advokat itu Bang Boy, apa pandangan Bang Boy terhadap apa yang saya sampaikan? Para penyidiknya dikritisi. Bukan mendelegitimasi tanpa substansi. Begini, tapi tidak ada langkah ada konkret. nilai kalau begitu. Baik. Sekarang saya mau mendengar pendapat Bang Rifai, silakan. Oke, pertama saya mau komentari yang disampaikan Bang Refli dulu ya, bahwa seolah-olah ini terjadi kriminalisasi. Kalaupun saya, masyarakat juga bisa menyaksikan ya, sejak setahun ini apa saja yang dilakukan oleh Pak Roy dan kawan-kawan ya, secara intens, berulang, bahkan semakin hot, terus menuding ijazah itu palsu, menuding UGM, semua dituding bahwa Pak Jokowi tidak kuliah dan segala macam gitu ya. Ini kan sesuatu fakta yang bisa diikuti. Jadi bukan sesuatu tidak ada perbuatan lalu dilaporkan, itu namanya kriminalisasi, itu fitnah. Ini kan perbuatannya kita saksikan bersama, bahkan masih terekam di sosial media. Ya, coba kalau Anda di posisi Pak Jokowi yang betul-betul kuliah, 1 tahun menghadapi cercaan, hinaan seperti ini, ya, apa yang akan dirasakan? Ya coba hati kecil bicara, ya. Kalau palsu dia harus bertanggung jawab. Tapi kalau betul asli, apa yang rasakan dan untuk Pak Jokowi juga perlu juga kita pahami, kita insyafi. Nah, lalu kedua, pertanyaannya adalah apa benar konstitusi kita tidak memberikan ruang keadilan bagi korban seperti ini? Jelas di pasal 28, negara itu tidak hanya memberikan perlindungan terhadap harta benda, tapi juga memberikan perlindungan kepada apa? Kepada nama baik. Artinya memang negara juga melindungi nama baik setiap warga negaranya. Ada perlindungan itu. Dan karena itu di dalam undang-undang lahir ada 2 pasal. Pasal fitnah dan pasal penghinaan. Jadi ini undang-undang bukan ujung-ujung muncul gitu ya. Memang ini kelanjutan dari konstitusi kita. Ya teman-teman kan ada ya mohon maaf yang terlalu lebih Amerika dibanding demokratis ya. Ini kan suka berlebihan gitu. Bahwa ternyata betul kita demokrasi, tapi di sisi lain juga kita juga tetap secara seimbang melindungi juga warga negara lainnya. Orang boleh bebas berbicara, tapi juga ada hak pribadi yang perlu dijaga, dilindungi. Karena itu ada pasalnya, dan selama ada pasalnya berarti apa yang dilaporkan kan bukan kriminalisasi. Bukan mengada-ngada. Tinggal apakah ini masuk ke dalam fitnah atau tidak, pencemaran atau tidak, ya kami tetap menghormati hak pembelaan, tapi biarkan ini diuji di persidangan. Kenapa? Karena memang di 310 ayat 2, Bang Fikar bisa jelaskan. Di situ jelas, undang-undang bilang begini, seseorang yang dituduh fitnah, dia bisa membuktikan bahwa apa yang disampaikannya bukan fitnah, artinya kebenaran. Kedua, apa yang disampaikannya bagian dari kepentingan umum. Apa yang disampaikannya bagian dari pembelaan diri. Tapi ini semua hanya boleh dinilai oleh hakim. Itu kata di ayat 2-nya. Bukan oleh penyidik, bukan oleh jaksa. Jadi kembali lagi, larinya ke persidangan ini adalah mekanisme yang memang sudah diatur di dalam undang-undang itu sendiri. Jadi bukannya kami mau ngotot harus sidang atau apa, tapi memang mekanisme seperti ini. Lalu tadi disampaikan bahwa seolah-olah ada kekuatan tertentu, bahwa ya saya tidak mengingkari bahwa betul di sini ada kekuatan politik lah ya. Pak Jokowi juga pernah menyampaikan ke saya, sekalipun itu bukan bidang saya nggak mau terlalu mendalami. Tapi sependek sepengetahuan saya, dalam konteks tarik-menarik politik seperti ini, maka harusnya jalan keluarnya adalah yang ideal sebagai negara hukum tetap diajukan ke persidangan. Ya, nanti keputusan apapun itu bisa diambil langkah-langkah politik. Contoh, bagaimana Pak Prabowo juga membiarkan kasus Tom Lembong, kasus Pak Hasto, itu sama yang kemarin juga. Biarkan berlanjut dulu, putusannya seperti apa, bahwa nantinya mau diampuni, mau dilepaskan, itu ada hak prerogatif. Tapi biarkan pembelajaran publik juga, dan publik juga pengen tahu kan, gimana sih cerita ijazah ini? Apa benar dipalsukan? Apa betul Pak Jokowi sebegitunya sampai memalsukan? Ini kan harus dijawab juga.
Ya, ada juga nama baik tidak hanya Pak Jokowi dan keluarganya juga, termasuk berbagai institusi yang selama ini dituduh. Jadi menurut saya biarkan ini ke sidang. Satu lagi, terlepas dari ada hak prerogatif presiden misalnya yang mau diintervensi, masih ada kesempatan RG. RG itu tidak hanya di penyidikan, di penuntutan bisa, di persidangan bisa. Jadi misalnya nih, mohon maaf, setelah mengikuti persidangan Pak Roy ternyata melihat, oh ternyata ijazah ini clear, masih ada kesempatan untuk meminta maaf, dan itu juga menjadi faktor untuk nanti hakim akan mengambil keputusan yang seringan-ringannya. Jadi menurut saya biarkan ini ke sidang, banyak mekanisme yang bisa dipetik untuk bisa kita menyelesaikan ini perkara ini dengan baik dan tetap memanusiakan manusia. Baik, Sekian. tepuk tangan Mbak Rifai. Terima kasih Mas Roy, silakan. Baik, saya mati jadi saya pinjam. Sayang sekali sebenarnya Mbak Aya, saya komunikasi tadi dengan produser untuk menampilkan salah cetak atau copy paste ini. Ya, ini sebenarnya saya ingin tunjukkan tadi, tapi katanya flash disknya kena virus yang ada di komputer. Boleh dibacakan aja mungkin. Oke, jadi gini. Jadi ini ada surat yang waktu itu surat saksi panggilan yang pertama, ya. Dan itu bla 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 memanggil saya. Kemudian atas bla bla undang-undang bla bla tentang informasi yang diketahui terjadi di Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2025 yang dilakukan oleh Egy Sujana, M. Rizal Fadila. Suratnya ke saya. Ini apa-apaan nih surat kayak gini nih, ya. Jadi artinya ini jelas copy paste. Surat kayak gini dikirim secara resmi ke saya. Ya jelas ketika penyidikan, ya saya tolak. Ini surat apa ini? Kok 22 Januari? Lokus dan tempusnya saja sudah salah, Mbak. Jadi kayak ginilah. Apa itu mau diteruskan? Penyidikan yang amburadul kayak gini nih. Ya, penyidikannya itu amburadul. Ya, dan kemudian kami itu mau ditersangkakan, mau dipidanakan dengan pasal-pasal yang ngaco, yang kemudian apalagi undang-undang ITE yang itu bukan peruntukannya. Sekali lagi teman-teman semua, undang-undang informasi transaksi elektronik itu untuk transaksi elektronik supaya Indonesia tidak di-ban dalam perdagangan internasional. Ya, dan itu dulu misalnya ada uang Rp1.000 transfer, kita transfer misalnya 1.000, terus kita katakan transfernya 10.000. Itu yang kena di pasal 32. Bukan misalnya kita menganalisis ijazah ini, kemudian kena undang-undang informasi elektronik. Dan kemudian kenapa saya tadi membanting buku ini? Ya, ini juga teman-teman harus hati-hati. Ini saya pesan. Kami sudah membuat buku judulnya sama, covernya sama. Tapi kemudian oleh seorang doktor palsu, respon Hasiolan Sianipar dia nerbitkan buku palsu ini atas pesanan Solo. Jadi inilah buku yang dicetak lagi, yang katanya revisi. Kertasnya toilet paper ini. Tapi Mas Roy tahu dari mana pesanan Solo? Iya, dia sendiri yang mengatakan kalau dia harus merevisi. Dan kemudian ketika di sini atau di TV sebelah, waktu itu kalau bukunya nggak sesuai, disomasi. Silakan somasi ini Pak Rifai. Bukunya ini sama saja isinya. Tidak mengkoreksi penelitiannya Respon tetap mengatakan padahal di sini sudah capek-capek dikasih gambar Jokowi. Anda sudah baca sampai habis? Sudah. Ini isinya ijazahnya tetap palsu. Jadi Respon mengatakan ijazahnya tetap palsu nih, halaman terakhir nih. Secara keseluruhan, seluruh Anas mengarah pada satu kesimpulan, yaitu pengesahannya dicetak manual ternyata dicetak menggunakan printer inkjet. Itu kesimpulannya palsu. Palsu. Sama dengan palsu. Iya, sama dengan palsu. Ini banyak ini yang kemudian dia mengatakan kalau ijazahnya itu meleset atau huruf A-nya mencotot, ada juga di sini. Jadi artinya, Mbak, ini Respon ini malah mau menipu 2 kali ini. Ya. Dan ini sudah menggunakan ISBN palsu lagi. Ini ISBN palsu sudah kita cek. Kemudian desain cover depan palsu lagi. Orang yang mendesain namanya Mas Ian. Itu mendesain untuk buku Jokowi white paper yang asli, bukan yang KW. Jadi ini buku KW dijual lagi, barusan ini dijual di online. Silakan Anda buka tobat, murah lagi. Ya murah, wong isinya palsu kayak gini, Pak. Oke. Ya toh? Ya, nah, jadi, Mbak ya, saya ingin gambarkan ini dalam sebuah kisah pewayangan. Bumi goncang-gancing, langit gelap-gelap. Alkisah di negara Wakanda, ya, di negara Konoha itu. Ada kemudian Petro, yang kemudian Petro ini sekarang dibantu selain oleh para termol ini. Wah, ini ada juga termol yang suka melolo ini. Yang punya kartu apokat palsu, apokat kartunya. Ya, dan sering ke sini. Kemudian ini berusaha malah menggandeng
Wah ini, Limbuk Lampir. Dia malah mengatakan, sayembara P21 10 juta. Ini malah ngasih sayembara, gimana sih? Sayembara itu melanggar pasal perjudian malahan gitu. Jadi sekarang itu, malah ada beberapa termul mereka, itu yang menawarkan perjudian. Ada Lecu Manan, yang harusnya hadir juga hari ini, nggak hadir. Ya, ini termul-termul itu menawarkan perjudian. Parah sekali ini. Dan ketika tadi Sengkuni, wah, ini Sengkuni yang nulis buku tadi, ya. Ketahuan ijazahnya palsu. Dia sekarang menjadi zombie. Kenapa zombie, Pak ya? Karena sudah ditulis sama keluarganya bahwa dia menghindari beasiswa mengganti, maka dia disebut mati. Makanya zombie. Jadi zombinya ada dua, sepasang zombie. Zombie kok suami istri. Nah, gitu. Jadi sekarang kalau kita lihat, ya saya singkat saja. Petro sekarang makin nggak jelas ini. Kepalanya makin tertunduk ke bawah, makin terbalik, makin bingung dia. Ya, gitu. Karena apa? Kelakuan termul yang parah. Bahkan termulnya ada yang mengatakan gebrak meja. Kemarin gebrak meja. Padahal kan nggak mungkin. Benar tadi kalau apa namanya? Mas Payung mengatakan bahwa itu adalah hoax. Mana bisa ada Petro gebrak meja. Wong buktinya bentuknya aja kayak gini kok mau gebrak meja, itu gebrak meja. Wih, dia mau muter-muter sendiri sekarang, ya. Gebrak meja. Jadi, kesimpulannya apa? Tidak ada yang disebut-sebut orang kuat atau orang besar di balik Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Ini wayang besar. Besar banget ini wayangnya. Tapi tidak ada, Mbak. Tidak ada wayang besar di balik kami. Di balik kami adalah rakyat Indonesia semuanya. Di balik kami adalah kekuatan kami semuanya. Dan nanti terakhir saya akan memberikan sesuatu supaya ini tidak kemudian terus-menerus menjadi sebuah kerusuhan. Karena apa? Yang namanya kerusuhan itu hanya terjadi di dunia pewayangan saja. Insya Allah kita enggak, dan insya Allah ijazah tetap terbukti palsu 99,9%. Oke, baik.